Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pendapat fuqaha tentang haid, istihadah, dan nifas. Yang pertama kita mempelajari haid. Secara bahasa, haid itu artinya adalah mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang telah ditentukan, bukan merupakan darah bersalin dan bukan juga merupakan darah penyakit. Kemudian darah itu merupakan sunatullah yang diberikan kepada umat manusia, yaitu khususnya kepada wanita. Kemudian batasan haid. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, batasan haid ini yaitu sekitar 1 malam dan minimalnya 1 malam dan maksimalnya 15 hari. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa haid ini tidak ada batasannya. Ini pendapat paling masuk akal dan disepakati oleh para ulama lainnya. Kemudian menurut syara, jika telah selesai haid, maka kita wajib mandi dan segeralah melakukan ibadah lainnya. Kemudian larangan-larangan haid. Siapa anak-anak ibu yang tahu apa saja larangan-larangan bagi wanita yang haid? Salat, puasa, Membaca Al-Quran, masuk masjid, hubungan suami istri. Yang pertama yaitu sholat. Mengapa kita tidak diperbolehkan sholat? Karena kita berada dalam kondisi yang kotor. Kemudian puasa karena kita berada dalam kondisi berhadas. Kemudian membaca dan menyentuh Al-Quran. Kemudian masuk masjid, ditakutkan nanti darah haid kita tercecer di masjid tersebut. Kemudian selanjutnya, yang kedua nifas. Nifas ini secara bahasa adalah darah persalinan. Sedangkan secara istilah yaitu darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan anak, meskipun anak yang dilahirkan tersebut mengalami keguguran. Kemudian batasan nifas. Batasan nifas ini adalah selama 40 hari. Lebih dari itu tidak disebut nifas lagi. Kemudian batasan nifas menurut para ulama. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, di sela-sela nifas dan haid adalah haid, dan begitu pula di sela-sela nifas dan haid pada masa nifas. Maksudnya yaitu wanita yang mengalami nifas wajib mandi pada waktu darah tersebut telah berhenti dan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lainnya kembali. Kemudian larangan bagi wanita yang nifas itu sama dengan larangan bagi wanita haid, seperti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk masjid dan lain-lain. Yang ketiga istihadah. Istihadah, siapa anak ibu yang tahu apa istihadah? berhenti mengalir. Secara bahasa istihadah itu adalah berhenti mengalir. Sedangkan secara istilah istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dikarenakan adanya suatu penyakit di luar haid dan nifas. Kemudian kondisi wanita yang istihadah. Yang pertama, rentang haidnya telah diketahui secara jelas sebelum terjadinya istihadah. Yang kedua, darah terus keluar sementara wanita tidak mengalami siklus haid yang rutin. Yang ketiga, ia tidak haid, lalu ia mampu membedakan antara haid dan yang lainnya. Selanjutnya, hukum yang berlaku bagi wanita yang istihadah. Silakan baca yang pertama MC. Yang pertama, wajib mandi setelah darah istihadah berhenti, dan setelah itu apabila masih keluar tidak wajib mandi lagi. Dan selanjutnya yaitu setiap sholat kita diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kalau ditakutkan nanti sebelum kita sholat masih ada darah-darah istihadah yang tinggal. Kemudian yang ketiga, sebelum wudhu harus membersihkan atau membasuh bagian yang mengeluarkan darah. Dan membersihkan dengan tisu atau kain. Tujuannya untuk menjaga kebersihan karena orang istiadah ini tidak boleh melaksanakan sholat. Karena orang istiadah ini boleh melaksanakan sholat, sedangkan
berkeadaan kotor seperti mengeluarkan darah. 3. Mungkin hanya sekian materi kita hari ini, Ananda. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.